Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini, kalau kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan kami ambil waktu akan duduk, diam, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri Roh Kudus saat ini yang berbicara kepada setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami siap untuk menerima wahyu yang daripadamu sendiri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom saudara. Hari ini saya ingin berbagi satu perenungan, khususnya tentang bagaimana kita mengenali hal yang baru dari Tuhan. Ya, kira-kira apa ciri-ciri ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan? Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat kisah para Rasul 10 tentang Petrus dan Kornelius. Ada banyak sekali ayat, saya berharap nanti saudara bisa membaca semuanya ya, satu pasal di rumah, atau ini juga bisa menjadi bahan diskusi di komunitas nanti di kisah para Rasul 10 tentang Petrus dan Kornelius. Nah, kenapa saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan hal ini? Karena dari kisah Petrus dan Kornelius, kita bisa mendapatkan sebuah gambaran kira-kira apa ciri khas orang yang mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Ya, kira-kira ciri khasnya seperti apa? Supaya ketika kita masuk di tahun 21 ini, kita juga bisa membuka diri lebar-lebar, ya, untuk siap menerima sesuatu yang baru dari Tuhan untuk menjadi tuntunan kita melangkah di tahun ini. Atau demikian juga untuk menjadi tuntunan apa yang harus kita kerjakan di tahun ini. Nah, sambil saudara buka, ya saudara bisa lihat ya dari ayat 1 di situ diceritakan bagaimana Kornelius yang adalah seorang perwira pasukan Italia atau pasukan Roma pada waktu itu, dia tinggal di Kaisarea dan dia mendapatkan sebuah penglihatan. Dia dijumpai oleh seorang malaikat dan kemudian di penglihatan itu dia disuruh mencari Petrus. Dan kemudian Kornelius dengan penuh kerendahan hati, ya dia memanggil bujangnya dan kemudian dia menyuruh mereka untuk menjemput Petrus. Nah, dan kemudian pada saat yang kurang lebih sama, Petrus mendapatkan sebuah penglihatan. Ketika dia berdoa, saya mulai ajak saudara baca aja di ayat 10 ya, supaya ada sedikit gambaran. Di ayat 10, ini berbicara tentang Petrus, dikatakan demikian ayat 10. Ia merasa lapar, ia di sini adalah Petrus. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Kisah ini menarik sekali ya, karena Petrus sebenarnya sadar bahwa penglihatan itu dan suara yang menyuruh Petrus untuk makan itu adalah Tuhan sendiri. Kenapa Petrus sadar bahwa itu adalah Tuhan sendiri? Karena dia bisa menjawab. Ya, dia bisa menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Itu di ayat yang ke-14.
Kenapa ini menjadi sesuatu yang menarik? Karena Petrus berdialog dan Petrus berkata tidak kepada Tuhan. Nah, seringkali kita juga mengalami hal yang sama seperti Petrus sebenarnya. Mungkin Tuhan sudah mengintervensi dengan sesuatu yang baru. Mungkin Tuhan sudah berusaha berbicara kepada setiap kita tentang sesuatu yang baru. Tetapi ketika menurut kita tidak masuk akal, atau menurut kita itu bertentangan dengan apa yang selama ini saya lakukan, maka mudah sekali kita menolak. Nggak mungkin ini dari Tuhan. Nggak mungkin. Kenapa? Karena aku tidak pernah melakukan itu, karena itu tidak biasanya, dan itu bertentangan dengan apa yang saya yakini selama ini. Persis seperti Petrus, saudaraku. Ya, persis seperti apa yang dialami oleh Petrus pada waktu itu bertentangan dengan paradigmanya Petrus, bertentangan dengan hatinya Petrus, bertentangan dengan apa yang selama ini dia yakini, bertentangan dengan apa yang selama ini dia lakukan. Dia tidak pernah menjamah makanan yang disebut dengan haram atau halal, dia tidak pernah menjamah itu semua karena itu adalah praktek dari keyakinannya dia. Dan menariknya, dia berkata bahwa tidak Tuhan, sampai 3 kali. Nah, kalau kita hanya sibuk menolak apa yang datang dari Tuhan tanpa merenungkannya lebih lanjut, maka bisa-bisa kita kehilangan apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Karena percayalah saudaraku, ya perhatikan di setiap ayat firman bahwa Tuhan itu selalu bergerak dengan caranya yang baru. Nah, tinggal masalahnya adalah kita siap atau tidak, itu aja. Seperti nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini juga menunjukkan bahwa Yesus bilang dia memberikan sebuah perjanjian yang baru. Dengan kata lain, Yesus memulai sebuah era yang baru daripada pergerakan Tuhan. Nah, ketika orang-orang di zamannya Yesus tidak siap menerima hal itu, maka mereka menolak Yesus. Mereka menolak Yesus dan mereka tidak mau bergerak bersama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka bersedia mengikuti Yesus, maka mereka bergerak kepada sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru yang menurut pemikiran mereka pada waktu itu sebetulnya tidak masuk akal. Ya, bertentangan dengan apa yang mereka yakini, bertentangan dengan apa yang biasanya mereka lakukan. Nah, demikian juga kita kembali kepada Petrus. Ya, puji Tuhan di sini kita bisa melihat ada satu poin penting dari Petrus. Ayat 17 dikatakan demikian, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya. Jadi meskipun pada waktu itu Petrus sudah berusaha menolak apa yang Tuhan mau atas Petrus, tetapi puji Tuhan kita bisa melihat di sini Petrus tetap bertanya-tanya di dalam hatinya. Jadi dia tetap penasaran, dia tetap mempergumulkan, dia tetap merenungkan, dia tetap berusaha mencari tahu apa ya yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi dia tidak serta-merta tolak langsung. Nah, oleh sebab itu, yang kedua dari sini kita bisa belajar bahwa ketika kita mengalami sesuatu yang baru dan mungkin itu pertama kali membentur kepala kita, membentur hati kita, membentur dengan diri kita, jangan keburu menolak, saudaraku. Tetapi belajarlah dari Petrus. Dia terus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu, ya, di ayat yang ke-17. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kunci untuk mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan, milikilah kerendahan hati, saudaraku. Milikilah kerendahan hati bahwa kita terlalu bodoh, kita kadang terlalu picik untuk bisa langsung menangkap apa yang Tuhan mau. Jangan langsung kita merasa diri paling pintar, jangan langsung kita merasa diri ngerti segala-galanya, dan akhirnya kita langsung mengambil sebuah kesimpulan yang terlalu buru-buru. Tidak mungkin ini Tuhan. Tidak mungkin kalau Tuhan seperti ini. Tidak mungkin ini berasal dari Tuhan. Tetapi belajarlah dari Petrus, dia terus bertanya-tanya di dalam hatinya. Petrus adalah orang yang
Sejak dari awal ketika dia mengikut Yesus, dia menunjukkan memiliki kerendahan hati. Ya, saudara bisa review lagi bagaimana ketika Petrus pertama kali mengikut Yesus, ya dia disuruh menebarkan jala, dan dengan kerendahan hatinya dia bilang, "Guru, karena engkau yang menyuruhnya juga, aku tebarkan jala juga." Petrus sedang ditantang oleh Yesus untuk melakukan sesuatu yang baru, yang tidak biasanya, yang di luar daripada perkiraannya dia. Dan dia bilang, "Guru, karena engkau yang menyuruhnya, aku tebarkan juga." Dan sekarang datanglah yang kedua kalinya, dan Petrus tetap memiliki kerendahan hati yang sama. Kunci untuk mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan, itu milikilah sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Rendah hati sampai apa? Sampai betul-betul engkau siap kehilangan egomu. Rendah hati sampai betul-betul engkau siap kehilangan argumentasimu di hadapan Tuhan. Rendah hati sampai betul-betul istilahnya engkau betul-betul, "Tuhan, aku ini orang bodoh. Aku tidak ngerti Tuhan. Silahkan kau mengintervensi aku. Silahkan kau berbicara banyak hal. Aku siap Tuhan. Kalau aku tidak mampu, iya memang aku tidak mampu." Karena seringkali ketika kita diperhadapkan kepada sesuatu yang baru, kita pasti akan langsung berkata, ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena memang aku tidak mampu, karena aku tidak siap, karena aku tidak bisa apa-apa. Persis seperti kejadian ini, saudaraku. Coba aja kita baca lagi di Kisah Para Rasul 10 ayat 17. Di situ dikatakan Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, nah kelihatannya Petrus tidak diberi waktu banyak untuk merenung. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh ada 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Nah, kelihatannya Tuhan tidak memberi kesempatan banyak untuk Petrus berpikir. Dan mungkin itu bisa menjadi sebuah ciri, sesuatu yang baru dari Tuhan. Karena kalau sesuatu yang mustahil dipikirkan terlalu lama, mungkin kita akan mudah sekali berkesimpulan, itu pasti bukan. Dan Petrus tidak diberi kesempatan terlalu lama untuk memikirkan hal itu. Tetapi yang datang adalah sebuah tantangan. Sebuah tantangan untuk Petrus berani berubah saat itu juga. Kenapa saya sebut berani berubah saat itu juga? Karena sekali lagi, hal ini bertentangan dengan apa yang dia yakini, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia hidupi. Sebuah kebiasaan yang telah dia lakukan dari tahun ke tahun. Tetapi tiba-tiba sesuatu yang baru datang kepada Petrus, membombardir pikirannya, membombardir kepercayaannya, dan menantang perubahan dalam dirinya dia. Dan Tuhan tidak memberi kesempatan yang lama, tapi cepat. Karena langsung orang itu datang dan Petrus hanya punya 2 pilihan, berkata ya atau tidak. Dan puji Tuhan di sini dia berkata ya. Persis seperti bagaimana Petrus pertama kalinya ditantang oleh Yesus, tebarkan jala, dan kemudian dia berkata ya untuk mengikut Yesus. Nah, ciri daripada sesuatu yang baru dari Tuhan, saudaraku, itu memiliki ciri yang pertama, dia akan membuka visi, dia akan menyingkapkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Ya, dia menyingkapkan sesuatu yang baru, dia seperti membukakan sebuah visi untuk kita mampu melihat ke depan. Itu ciri khas dari sesuatu yang baru. Dan kemudian yang kedua, itu menantang diri kita untuk langsung merubah sikap. Tidak lama. Ya, tetapi segera muncul tantangan untuk apa? Ya, aku mau berubah. Ya, aku mau mengambil keputusan. Mungkin aja engkau sudah bertahun-tahun misalkan suka dengan sebuah game misalkan. Tiba-tiba, bang, Tuhan datang. Dan saat itu juga engkau harus mengambil keputusan. Ya,
aku mau tinggalkan. Engkau mau merubah arah hidupmu. Ya, atau mungkin kau punya kebiasaan yang lain misalkan. Mungkin kau perokok berat atau engkau edik terhadap sesuatu dan tiba-tiba bang, Tuhan seperti menyingkapkan sebuah visi dan Tuhan menantang untuk apa? Engkau langsung berubah saat itu juga. Nah, itu bisa menjadi panduan, menjadi sebuah ciri. Berarti engkau sedang mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Tangkap itu, saudaraku. Ketika muncul tantangan-tantangan yang menantang dirimu untuk berubah 180 derajat ke arah yang lebih baik, untuk berubah 180 derajat kepada sesuatu yang lebih jelas, gambaran tentang masa depanmu, tentang mengikuti firman, cepat ambil keputusan dan cepat ambil itu, saudaraku. Karena itu adalah sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan untukmu. Dan tentunya apakah itu tidak berisiko? Iya, itu berisiko. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat selanjutnya, kira-kira risiko apa sih? Ya, kita bisa lihat, kita loncat ke ayat 28. Kisah Para Rasul 10 ayat 28, apa sih yang membombardir kepalanya Petrus? Petrus berkata kepada Kornelius dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia bilang demikian, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil. Lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kenapa pertama kalinya Petrus sangat susah untuk menerima sesuatu yang baru dari Tuhan? Karena sekali lagi itu bertentangan dengan apa yang dia yakini, bertentangan dengan apa yang menjadi paradigmanya dia dan apa yang dia hidupi selama ini. Tetapi sekali lagi ketika Tuhan memberikan sesuatu yang baru untuk dia berubah, dia harus langsung berani mengambil. Dia harus berani langsung merubah sikapnya dia. Dan tentunya ini berisiko. Ya, kenapa berisiko? Karena engkau harus berani meninggalkan mungkin paradigmamu yang salah. Ya, engkau harus berani meninggalkan kepercayaanmu yang salah. Engkau harus berani meninggalkan sikap hidupmu atau tabiat hidupmu yang salah. Dan tentunya berisiko. Kenapa berisiko? Karena ada tuntutan yang baru. Mungkin engkau harus belajar, mungkin belajar karena harus menghadapi sesuatu yang baru. Ya, mungkin kau akan dipertanyakan oleh teman-temanmu, kau akan dipertanyakan oleh sekitarmu, karena ada perubahan dari keyakinanmu, perubahan dari paradigmamu, perubahan dari kebiasaan-kebiasaan yang kau lakukan. Kau akan dipertanyakan semuanya itu, dan kau harus siap menghadapi risikonya. Makanya kalau kita lihat di Kisah Para Rasul selanjutnya, Kisah Para Rasul 11, di situ perikopnya adalah Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Petrus harus berani mempertanggungjawabkan semuanya. Dia akan menghadapi risikonya. Nah, demikian juga rekan-rekan sekalian, ya dimanapun kita semua berada, ketika Tuhan memberikan sesuatu yang baru dalam hidupmu, Tuhan seperti menyingkapkan sebuah visi, sebuah kejelasan. Cepatlah untuk menangkap. Dan ketika engkau cepat untuk menangkap, maka ciri yang kedua, Tuhan akan menantang engkau untuk langsung mengalami perubahan. Ya, untuk langsung melakukannya. Nah, oleh sebab itu beranilah mengambil keputusan ketika visi itu jelas, ya kan? Visi itu menantang hidupmu dan kau sadar bahwa ini adalah perubahan yang harus engkau alami atau ini adalah sebuah pergerakan yang harus engkau ambil. Cepat ambil itu, ya. Tangkap itu. Mungkin kau akan melihat sekali lagi akan terjadi perubahan dalam hidupmu 180 derajat. Ya, ada kebiasaan yang harus engkau tinggalkan. Dan mungkin ada kebiasaan baru yang harus engkau mulai saat itu juga. Dan yang ketiga, kita bisa lihat sekali lagi, ambillah risikonya. Beranilah mempertanggungjawabkannya. Ya, seperti contohnya lagi seperti kisah anak yang hilang. Ketika anak yang hilang ini sudah jatuh terpuruk, dia mulai teringat dengan bapaknya. Ada satu visi yang terbuka
Di matanya dia, iya ya, bagaimana kalau aku kembali kepada Bapakku? Dan kemudian dia mengambil keputusan untuk itu. Dan dia sekali lagi harus menghadapi risikonya. Nah, saudaraku, ini adalah ciri-ciri bagaimana kita menerima sesuatu yang baru dan belajarlah untuk cepat memberikan respon. Dan percayalah kalau saudara sudah menerima sesuatu yang baru, saudara tidak akan pernah ingin kembali ke yang lama. Tidak akan pernah. Makanya hal yang aneh kalau kita kepingin kembali ke yang lama. Contohnya apa? Contohnya yang paling sederhana. Saya percaya sekarang hampir semua orang, bisa dikatakan semua orang, itu gadgetnya kurang lebih mirip. Ya, dalam arti tanpa tombol di depan. Ya, tanpa tombol di depan, layarnya terlalu gede seperti ini. Tapi dulu, 5 tahun yang lalu, atau bahkan mungkin 7 tahun yang lalu, mungkin kita masih bangga. Maaf ya kalau saya menyebut sebuah merek, ya karena itu merek yang legend. Ya, misalkan Nokia lama yang banyak sekali touch-nya. Ya, dan mungkin hanya bisa untuk SMS pada waktu itu. Itu adalah kenangan lama, dan ini adalah hal yang baru. Ketika saudara sudah mengenal yang baru menggunakan ini, ada nggak yang mau kembali ke yang lama? Masih ada yang merindukan ingin menggunakan Nokia lama yang hanya bisa pakai SMS? Kalau ada nggak apa-apa, bisa hubungi saya masih punya di rumah, kita bisa tuker. Ya, tuker dengan gadget saudara yang baru. Nggak mungkin kan? Makanya firman Tuhan bilang, yang lama sudah berlalu dan yang baru datang. Ciri khas orang yang mendapatkan sesuatu yang baru, dia akan melupakan yang lama. Dia tidak ingin kembali kepada yang lama. Kenapa? Karena sesuatu yang dari Tuhan itu akan menantang dia untuk terus maju. Ya, dan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa sekali.